Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang yang kepanasan? Salam akal sehat bagi yang kedinginan. Karena Al-Quran hanya dipahami oleh orang-orang yang beriman. Oke, di sini saya ingin melanjutkan apa yang saya tahu ketika saya belajar di Ma'had Al-Zaitun. Oke, yang terkait tentang azan. Orang yang bilang itu katanya azannya beda lah, azan sesat dari mana? Apakah melanggar fasohah? Apakah melanggar tajwid? Apakah melanggar makhrajul huruf? Enggak, itu semua sudah sesuai kok. Yang pasti 3 harokat, hayya 'alas shalah gitu kan, itu ada banyak mereka itu pernah benar semua. Dan yang namanya azan itu sifatnya itu menggetarkan hati, menggetarkan jiwa, memberikan semangat, bukan mendayu-dayu. Yang orang-orang azan sampai 10 menit, itu tahu itu harus 1000 kali. Itu kalau yang saya paham ya, dengan panjang pendek itu sudah salah. Dan di Ma'had azan yang dipakai itu ya azan Bilal, bukan yang dayu-dayu sampai 10 menit tuh ngapain aja lama-lama. Sifat itu menggetarkan hati. Oke, yang selanjutnya tentang mazhab di Al-Zaitun. Tentang aliran apa yang di Zaitun. Kita nggak pakai aliran yang level. Karena Al-Zaitun itu muara. Karena visi misinya yaitu menjadi pusat pendidikan dan pusat toleransi dan perdamaian. Ya, tentang mazhab gitu kan. Dibilangnya apaan itu mazhab Soekarno? Makanya lu nonton video sampai selesai. Al-Zaitun memakai mazhab Soekarno dalam bidang apa? Dalam bidang pembaharuan. Memakai mazhab Soeharto dalam bidang pembangunan. Jadi kalau daya nalar lu masih kroco, masih kreceh mah ya, lu kagak bakal paham apa yang diomongin gitu kan. Kok kenapa nggak pakai mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi? Ya itu mah pilihan dong. Dan kalau seandainya kita semua harus bermazhab dengan 4 imam itu, siapa yang menjadikan mereka sebagai imam? Kalau seandainya mereka imam fikih, kenapa khalifah-khalifah Islam di Abbasiyah, Turki Utsmani, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, Samudra Pasai, Mataram Islam, atau mungkin yang kalian tahu kerajaan Bugis itu, emang kalian tahu mereka pakai mazhab apa? Atau nggak sejauh-jauh deh dari host Cokroaminoto, atau mungkin dari 3 muridnya Cokroaminoto, seperti Soekarno, Sekar Maji Marijan, dan mungkin yang Semaun atau Muso tuh. Emang mereka pakai mazhab? Kagak. Jadi kalau daya talarnya masih kerocos seperti Panji dengan yang kepanasan itu, ya itu mungkin panjangan belum paham. Ini saya mungkin ngomongnya agak halus karena kemarin banyak yang kepanasan. Katanya santri harus santun. Oke, ini saya pelanin dikit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Belajar dan berkarya saya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Hadza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka. Oh ya, sebagai tambahan, ini kata-kata dari saya. Jangan membenarkan suatu kebiasaan, tapi biasakan sesuatu dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Azabiku semua. Bagaimana menurut pendapat kalian setelah kalian menyimak video tadi? Tentu disepakati bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Perbuatan Nabi, sabda-sabdanya atau al-hadis dan takrirnya. Akan tetapi jalan untuk memahaminya tidak mungkin langsung menemukannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk memahaminya memerlukan penelitian-penelitian, pengkajian-pengkajian, usaha-usaha membanding yang meminta kecermatan serta keahlian semaksimal-maksimalnya. Yang di dalam ilmu ijtihad disebut istinbat. Dan sudah barang tentu mustahil setiap orang Islam mampu melakukannya. Benar bahwa Islam menganjurkan perkembangan berpikir agar orang Islam tidak beku. Akan tetapi tidak semua orang mempunyai bakat memperkembangkan berpikirnya karena daya kemampuannya berbeda-beda. Dalam pada itu, apa yang harus dikembangkan jikalau kemampuan ilmunya juga terbatas sekali? Tidak semua orang dikaruniai Allah kekayaan ilmu. Sebagaimana tidak semua orang mempunyai kesempatan menuntut ilmu.
Asabi semua itu sebabnya di dalam Islam terdapat pelembagaan mazhab. Walaupun jumlah mazhab memang banyak. Mengingat bahwa pada suatu kurun zaman, umat Islam melahirkan pemikir-pemikir raksasa yang amat mengagumkan kecerdasan serta kemampuannya membanding. Ya, berhubung dengan luar biasa menguasai ilmu dalam kualitas maupun kuantitasnya. Akan tetapi, dunia Islam sepakat bahwa hanya 4 mazhablah yang diakui paling kompeten dan otentik bersumber pada sunnah Rasulullah SAW. Mereka itu ialah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Semoga Allah meridhai mereka. Asabiku semua ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwa hanya 4 mazhab inilah yang diakui sebagai mazhab umat Islam seluruh dunia. Pengertian populer tentang mazhab ialah bahwa mazhab dalam hubungannya dengan cara melaksanakan syariat Islam dalam praktek sehari-hari adalah suatu jembatan atau jalan yang harus ditempuh. Jalan lain yang menyimpang darinya tidak ada. Bagi ulama-ulama kaliber raksasa yang sejajar keilmuan serta kemampuannya dengan imam-imam mujtahid, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, barangkali masih terbuka menempuh jalannya sendiri. Akan tetapi, bagi orang-orang, katakanlah ulama sekalipun yang daya keilmuan, kemampuannya, serta integritasnya jauh di bawah imam-imam mujtahidin, adalah tidak mungkin. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Wasit, dengan tandas, itu mengatakan, syarat-syarat berijtihad, ya, secara terpercaya, sebagaimana dilakukan dahulu oleh imam-imam mujtahidin, bagi seorang calon penata hukum Islam, sudah dipastikan bahwa hal itu tidak mungkin bisa dijumpai lagi pada masa kini. Jarak Imam Al-Ghazali dengan masa kita sekarang terpisah oleh masa 900 tahun. Ashabi semua bisa dibayangkan bagaimana masa kini. Masalah bermazhab, termasuk juga masalah ijtihad dan taklid, adalah masalahnya ulama-ulama ahli penata hukum angkatan pertama, dan bukan masalahnya orang-orang awam. Ulama-ulama besar lebih dari 500 tahun yang lampau telah menyatakan pendiriannya secara terbuka. Imam Ad-Dahlawi dalam kitabnya Hujjatullahi Al-Balighah, Imam Humam dalam kitabnya At-Tahrir, demikian pula Imam Al-Haramain dalam kitabnya Al-Burhan, dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Asyaibah wan Nadhair, dan masih banyak lagi kitab-kitab raksasa yang mengemukakan pendiriannya secara terbuka bahwa masalah mazhab, pro dan kontranya telah didiskusikan secara panjang lebar oleh ahlinya yang kompeten. Masalah sudah terselesaikan. Ashabiku semua, jika zaman kini andai kata masih terdapat orang yang memenuhi persyaratan menjadi mujtahid untuk menyusun mazhab sendiri dan lepas dari mazhab yang telah ada, tentulah tidak halangan baginya untuk berijtihad. Sebaliknya, bagi orang yang terbatas kemampuan ilmunya, kesanggupannya, dan integritas pribadinya, baginya diperkenankan untuk menjadi pengikut atau muttabi, bahkan menjadi orang yang bertaklid kepada salah satu mazhab 4. Ashabi semua, mazhab adalah masalah konstruksi hukum yang langsung mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah melalui ijma' dan kias, ya, di dalam menempuh metode berfikir untuk menyusun suatu sistem perundangan di dalam hukum Islam. Sekali lagi, bukan masalahnya orang awam. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari pernah menyusun suatu dokumen ilmiah yang ditunjukkan kepada para ulama seangkatannya. Antara lain dikatakan di sana, ya, ihya wa amalil, ya, fudala fi tarjamati muqaddimati al-qanunil asasi li jamiyati Nahdlatul Ulama. Rekan-rekan ulama, tuan-tuan dari golongan orang yang bertakwa, tuan-tuan adalah dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan pengikut salah satu 4 mazhab. Tuan-tuan telah menuntut ilmu Islam dari orang-orang besar, para guru dari angkatan sebelum tuan-tuan. Mereka pun menuntut ilmu itu dari guru-guru mereka, angkatan sebelum mereka, dan dari angkatan sebelumnya. Demikianlah
maka dengan melalui jenjang yang sambung menyambung, akhirnya ilmu itu sampailah kepada tuan-tuan. Dengan penuh tanggung jawab, tuan-tuan memelihara ilmu yang ada pada tuan-tuan. Dari mana ilmu itu tuan-tuan peroleh, dan siapa-siapa guru tuan-tuan itu. Tuan-tuanlah laksana perbendaharaan ilmu-ilmu Islam. Bahkan tuan-tuan pula lah pintu gerbangnya. Siapapun jangan memasuki rumah perbendaharaan itu kecuali mestilah melalui pintu gerbangnya. Ingatlah, siapa-siapa memasuki rumah perbendaharaan ilmu tanpa melalui pintu-pintunya, lazim disebut pencuri. Nabi besar telah bersabda, jangan kamu tangisi nasib agama ini, Islam, jika masih dipimpin oleh orang-orang ahlinya. Tetapi tangisilah nasib agama Islam ini jika dipimpin, diurus oleh orang-orang yang bukan ahli, ya, orang-orang yang bukan ahlinya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim, dan At-Tabrani. Ashabiku semua, ya, sungguh tepat sekali apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa orang munafik, ya, dalam bantahannya selalu menggunakan ayat-ayat Al-Quran juga untuk merobohkan Islam. Dari wasiat Hadratus Syekh itu, satu hal dapat kita jadikan pedoman, betapa sangat pentingnya fungsi dan peranan guru. Tidak satu orang pun bisa memperoleh ilmu tanpa guru, kecuali Nabi. Namun Rasulullah SAW sendiri pun mempunyai guru, sekalipun bukan dari kalangan manusia. Ya. Sabdanya yang terkenal, Ad-dabani Rabbi fahsanat taddibi. Ya. Tuhanlah yang mengajarku, dia terus menyempurnakan ajarannya padaku. Tidak satu orang, bagaimanapun hebatnya, bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ya, secara langsung untuk merangkai sistem hukum-hukum dalam berbagai bidang tanpa perantaraan guru. Orang yang menamakan dirinya anti mazhab biasanya berdalih anti taklid, tidak mau menjadi tukang mengekor. Ia akan langsung memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan akan menetapkan sistem hukum sendiri di dalam melaksanakan syariat Islam. Ashabiku semua, harus dipersoalkan, dapatkah ia melakukan kehendaknya tanpa bantuan guru? Dari sejak belajar membaca Al-Quran saja tuh memerlukan bantuan guru. Apalagi memahami Al-Quran dan hadis dari segi bahasanya. Makna yang terkandung di dalamnya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Hubungan satu ayat dengan ayat yang lain. Sebab diturunkan suatu ayat, hukum-hukum yang sama tingkatannya dan yang tidak sama. Dan masih banyak lagi dari mukjizat Al-Quran yang mengandung 1000 ketakjuban itu pastilah menjadi satu kemustahilan seseorang akan sanggup memahami Al-Quran tanpa bantuan guru. Sedangkan para sahabat, pilihan seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Siti Aisyah, Sayyidina Zaid bin Sabit, dan berpuluh-puluh sahabat pilihan yang terkenal sebagai ahli-ahli masalah Al-Quran, dan mereka yang hidup satu zaman dengan Rasulullah SAW. Meski demikian, mereka senantiasa menanyakan arti dan makna ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Soal lain yang harus dipermasalahkan ialah bagaimana kita orang awam yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan membacanya saja tidak mampu. Ya, padahal sebagai seorang muslim, ia wajib menjalankan syariat Islam. Apa yang harus diperbuat? Jika sejak semula sudah dibayang-bayangi oleh momok anti taklid. Memang, Islam mewajibkan semua pemeluknya belajar dan belajar. Belajar sejak dari ayunan hingga liang kubur. Anjuran Islam itu tentu mengandung tujuan agar semua pemeluk Islam menjadi orang-orang yang tinggi ilmunya. Akan tetapi, kondisi dan kesempatan yang dimiliki setiap orang tidak sama. Di samping ada orang yang luar biasa ilmunya, ada yang hanya cukupan saja. Bahkan banyak yang masih dalam tingkat minimal hingga yang paling tidak tahu apa-apa. Padahal Islam tidak membenarkan taklif, memaksakan diri melebihi batas kesanggupan seseorang setelah ia berusaha atau berikhtiar semaksimal mungkin.
Keanehan-keanehan sering kita jumpai dalam masyarakat kita. Seorang anti bertaklid kepada Imam Syafi'i atau Imam Ibnu Hajar atau Imam Al-Ghazali. Akan tetapi membiarkan dirinya bertaklid kepada Muhammad Abduh dan sebagainya. Bahkan membiarkan orang lain atau pengikutnya bertaklid kepadanya. Sejarah imam-imam mujtahidin seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dipenuhi dengan kemampuan mereka yang amat luar biasa dan sangat mengagumkan ilmunya, ketekunannya, kecerdasannya, integritasnya, keberaniannya, kesanggupannya untuk berkorban, pengabdiannya kepada masyarakat, ibadahnya kepada Allah, kemahirannya dalam berdiskusi, daya ingatannya dan lain-lain kelebihan pribadinya yang oleh pendekar-pendekar ulama yang paling hebat di zamannya memang diakui keunggulan-keunggulannya. Yang mengakui itu orang lain dan golongan orang-orangnya. Luar biasa keilmuannya. Ya. Bahkan mengaku kepada dirinya sendiri sebagai orang kampiun. Bahkan Imam Syafi'i pernah berpesan kepada murid-muridnya agar jangan a priori membenarkan pendapatnya. Para muridnya dianjurkan supaya menggunakan kesanggupannya semaksimal mungkin untuk menemukan suatu penemuan ilmiah. Dan jika ternyata teruji kebenarannya, jangan mengikuti pendapat beliau. Ashabiku semua, walhasil, bermazhab kepada salah satu 4 mazhab adalah suatu keharusan yang logis. Bahwa jalan untuk melaksanakan syariat Islam mestilah melalui sistem dan metode yang telah dirangkai dan teruji kebenarannya menurut dunia Islam sejak dari zaman ke zaman. Bukan saja dunia Islam menerima dan mengaguminya, akan tetapi dunia ilmu pengetahuan yang manapun juga ya, menerimanya dengan penuh kekaguman. Ya, Eropa sendiri, Barat sendiri, itu memanfaatkannya untuk bahan studi perbandingan. Tentulah para orientalis itu tidak berkepentingan apakah mereka akan melaksanakan atau tidak. Ashabiku semua, akan tetapi dari segi perkembangan, keilmuan, serta perkembangan dunia perbandingan menurut ukuran barat, maka karya-karya Imam Mujtahidin itu menimbulkan analisa-analisa dan komentar-komentar. Al-muhafazah al-qadim, as-sali wal-akhzu bil-jadidil aslah. Ya. Memelihara sistem lama yang baik dan mengambil sistem baru yang lebih baik. Dengan demikian, maka tetap dinamis, ya, tetapi selektif. Artinya, tidak semua yang baru, modern diambil. Apalagi yang dapat merusak sendi-sendi agama. Ashabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penting juga kita itu belajar ilmu fikih. Meskipun pembahasan di dalam ilmu tersebut terkadang tidak begitu penting dalam pandangan kita sebagai orang awam atau dalam pandangan umum. Ilmu fikih dapat menambahkan kecerdasan bagi umat. Sebab pembahasan di dalamnya kerap kali melatih logika dan penalaran akal secara rasional. Terkadang debat fikih itu tidak mutu, tapi dari itu melahirkan kecerdasan. Dalam tradisi masyarakat Muslim Indonesia, ilmu fikih menjadi begitu penting sebab banyak problem-problem sosial kerap kali dipecahkan melalui ilmu tersebut. Ya. Ashabiku semua, salah satunya adalah tradisi Bahsul Masail. Ya, di kalangan masyarakat Nahdiyin. Meskipun perdebatan di forum tersebut kerap kali dirasa tidak begitu penting ya, dalam pandangan umum, namun sejatinya perdebatan fikih tersebut menambah kecerdasan dan daya fikir umat. Disampaikan oleh ulama besar Indonesia, yakni Syekh Mahfud At-Tirmasi, bahwa ilmu fikih dapat menambah kecerdasan bagi umat. Ya. Tentang masalah ini, Syekh Mahfud berkata, sebenarnya debat seperti ini tidak ada faidahnya. Tapi orang kemudian menjadi cerdas. Nah, sahabat semua, dalam ilmu fikih, ya, setiap masyarakat Muslim membutuhkan mazhab. Karena itu Kiai Haji Hashim Asy'ari ya, itu memutuskan untuk bermazhab. Jadi mazhab itu penting dalam fikih. Oleh karena itu Kiai Haji Hashim memutuskan mazhab 4. Ya, walaupun konsekuensi dari itu ya, ada banyak perbedaan masalah hukum.
Asabi semua inilah contoh bahaya yang tidak bermazhab. Ya, salat itu menghadap kiblat itu mudhamus shalah. Ya, jika tidak mengerti, maka muncul pertanyaan bagaimana ketika orang sedang ruku dan sujud? Ya, menghadap kemana mereka? Karena yang dilihat salat menghadap kiblat itu pada saat berdiri saja. Setiap bahasa selalu merujuk ke mudhamul amri, tema utama. Ya. Contoh yang lain ketika membaca sabda Nabi Muhammad, Al-Hajju Arafah. Kalau diartikan haji itu di Arafah. Pertanyaannya, apakah haji itu tidak ada tawaf? Apa haji itu tidak ada sya'i? Kalau orang tidak mengetahui ilmu usul fikih, maka sepanjang sudah di Arafah berarti sudah haji. Padahal yang dimaksud sabda Nabi tersebut adalah ya, mudhamul haji Arafah. Utama-utamanya haji itu di Arafah. Ya. Adapun yang Anda baca di Quran dan hadis, ya, pemaknaannya harus ikut ulama. Dalil pentingnya sanad yang paling diingat ya, adalah perkataan dari Mbah Mun, pengertian dari firman Allah siratal ladzina an'amta 'alaihim ihdinas siratal mustaqim. Ya, artinya tunjukkanlah kami ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya. Ya, pertanyaannya, mengapa jalan lurus itu bukan langsung merujuk jalannya Allah? Karena kita tidak dapat meniru Allah. Contohnya Allah itu tidak makan, tidak tidur. Padahal manusia tidak mungkin meniru. Ya. Tidak makan dan tidak tidur. Sehingga yang dapat ditiru adalah para ulama. Ya. Terakhir asabiku semua, bahwa tidak bermazhab dalam beragama bukanlah pilihan yang tepat. Ya. Karena pada kenyataannya, siapapun, termasuk yang mengaku anti mazhab, tak bisa lepas dari bermazhab. Ya. Sikap anti mazhab ya, sejatinya menyebabkan para penganutnya mengikuti banyak mazhab. Lantaran sumber rujukan menjadi tak terpusat. Ya. Hal ini berbeda bila umat Islam mengembalikan pendapat fikihnya kepada ulama pemegang otoritas terbaik, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Persatuan umat Islam justru relatif terbangun dengan mengacu pada 4 mazhab itu. Asabik semua yang dimuliakan Allah, Syahid Hawa mengatakan, barang siapa yang tidak menganut mazhab, sesungguhnya ia memecah belah umat ya, menuju banyak mazhab. Asabik semua, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Ya, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang yang kita cintai, dan jangan lupa juga share ke akun media sosial kalian yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.